beberapa hari lalu, beberapa minggu yang lalu, saya dan Bang Arikoto sempat ngobrol-ngobrol di perjalanan menuju Bandung. Dan di perjalanan kita ngobrol-ngobrol dalam sampai akhirnya kita setuju pada suatu hal, yaitu tentang PV system di Indonesia, di mana di PV system di Indonesia atau PLTS di Indonesia itu pembicaraannya masih terlalu high level ya, dan mungkin nggak sampai ke masyarakat, padahal sebenarnya banyak masyarakat yang pengen tahu, tapi karena pembicaraan masih terlalu high level, jadi ada gap di sana yang Bang Ali sebut psychological barrier. Dan akhirnya kita sepakat mau ngebuat sebuah konten atau YouTube yang tujuannya mau ngebuat pembicaraan tentang PLTS ini jadi pembicaraan sehari-hari dengan topik yang ya santai, dan tujuannya semoga di channel ini bakal banyak orang-orang yang pengen belajar PLTS untuk menjadi engineer PLTS, atau nanti kalau kalian sebagai pengusaha ingin buat perusahaan PLTS, atau nanti bagi kalian yang tertarik untuk install PLTS, invest PLTS di bangunannya, video-video kita nanti bisa jadi referensi buat teman-teman semua. So, Bang Ardi. Halo Del. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Del di sana? Lagi di mana posisi Del? Ya lagi di Jakarta Bang, lagi di kantor. Ini cari sinyal wifi yang bagus Bang. Oke, siap. Nah Bang, dari pembicaraan kita kemarin kita sepakat kan Bang, kita gimana caranya kita mau ngebuat channel ataupun ya berbentuk video atau podcast nanti, tujuannya untuk edukasi bidang PLTS gitu. Karena yang Abang bilang, coba bisa nggak Abang jelaskan sedikit apa itu psychological barrier, kenapa kita mau pecah barrier itu sehingga ini bisa jadi pembicaraan yang sehari-hari lah bagi orang. Oke, Del. Jadi sebenarnya untuk psychological barrier itu sebenarnya satu istilah yang saya dapat dulu waktu di pelatihan sebelumnya. Jadi ini yang saya pahami itu lebih ke ada satu jarak atau suatu penghalang yang membuat kita itu tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu ada berbagai metode atau berbagai cara. Nah, setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menyerap sesuatu. Tugas kita atau mungkin yang bisa kita lakukan di sini adalah membuat sesuatu itu bisa diserap minimal di sisi grassroots-nya atau pada masyarakat yang kita anggap mungkin awam gitu. Jadi apakah hal ini bagus untuk orang yang high level juga? Tentunya bagus, karena tentunya kalau seandainya sudah bisa ditangkap oleh masyarakat awam, insya Allah bisa ditangkap langsung juga oleh masyarakat yang sudah paham atau berpengalaman di bidang PLTS. Simpelnya seperti itu, Del. Kita ingin menghancurkan hal-hal yang sebenarnya jadi masalah, mudah-mudahan kita bisa berikan sebuah solusi juga gitu. Iya. Karena terus terang pertama kali aku belajar PLTS kan Bang, waktu tahun 2017 kerja pertama kali di PLTS, itu memang cari sumber dari referensi Indonesia itu masih sangat susah Bang. Satu karena PLTS di Indonesia mungkin belum kayak sekarang mungkin ya. Sekarang orang udah di mana-mana udah tahu PLTS, peraturan udah ada. Yang kedua, orang-orang yang berpengalaman di PLTS juga belum banyak Bang. Jadi kayaknya memang dan sekarang ketika misalnya PLTS udah mulai dikenal, tapi tetap masih ada jarak ya Bang, antara high level conversation dengan yang kita mungkin masyarakat awam ya. Gimana mau menurut aku gitu ya Bang, setuju dengan Abang, gimana caranya masyarakat mau mungkin mulai terbuka pikirannya dengan PLTS, tapi pembahasan-pembahasan yang belum terlalu mungkin diterima oleh orang banyak ya Bang. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk PLTS ini kita ambil dari
mungkin gampangnya dari sisi umur, mungkin kita anggap ada anak kecil misalnya umur ya masih SD lah misalnya, berbeda cara dia melihat sesuatu. Nah, anak SD ini bukan berarti kita menyangkut pautkan orang awam sebagai anak SD, bukan. Tapi ada metode yang mungkin saya pernah dengar, cara Feynman, seorang peraih Nobel, itu menjelaskan sesuatu gitu. Jadi ketika kita memiliki satu teori, kemudian teori itu ingin kita jelaskan, dalam imajinasi kita, anggap di depan kita itu ada anak kecil. Nah, dengan kita mengimajinasikan seperti itu, maka dari sisi otak kita yang luar biasa, kita akan terangsang untuk mencari kata-kata yang sederhana. Mungkin simpelnya itu yang ingin kita lakukan ke depannya, insya Allah mudah-mudahan ini lancar. Kita akan mencari bahasa-bahasa yang simpel, yang mana nanti bahasa yang simpel itu adalah bahasa yang tepat dan tidak salah juga dari metode yang sebenarnya juga. Nah, ini penting kita lakukan karena banyak orang yang tertarik tapi buntu, langsung terjadi gap yang besar-besaran untuk tidak ingin mendalami hal ini. Saya mungkin masih belajar juga, kita masih sama-sama belajar, tapi alangkah baiknya apa yang kita punya itu kita bisa berikan dulu sambil kita belajar juga. Jadi orang-orang yang di luar sana yang tertarik, dia akan bisa mengembangkan lebih baik lagi ke depannya, dan ini salah satu hal yang tentunya ketika ini berprogres, ini berkesinambungan, jadi semakin banyak yang mau dan mampu untuk terjun di bidang ini. Nah, ini tentunya membantu negara kita juga kan, kalau seandainya dari sisi masyarakat ada kontribusi untuk pencapaian yang energi terbarukan kita. Tapi kita mungkin tidak bahas tentang peraturan karena takutnya tidak relevan nanti video ini untuk 10 tahun mendatang. Nah, hal-hal seperti ini yang kita lakukan ketika kontribusi itu banyak. Kesimpulannya, ketika ini lancar, negara tidak mencapai satu hal bauran energi tersebut dengan kontribusi proyek yang di-create oleh negara, tapi didasari oleh gotong royongnya masyarakat gitu. Itu ya, karena kalau kita lihat kemarin, kalau Bang baca RUPTL kan, jadi RUPTL terbaru itu sampai tahun 2030 target untuk PLTS di Indonesia itu 4,5 gigawatt. Wow. Sampai dengan tahun 2030. Tapi permasalahannya adalah ada nggak resource-nya gitu. Ada nggak resource-nya? Ada nggak orang-orang yang benar-benar mau mengerjakan PLTS ini? Nah, itu kayaknya juga harus diperhatikan ya Bang oleh pemerintah. Nah, mungkin kita mau ngisi-ngisi gap itu ya Bang. Kita mau ngisi-ngisi gap itu, siapa tahu dari video ini ada orang-orang yang terinspirasi pengen jadi solar engineer. Dan apalagi nanti rencananya kita bakal undang mungkin orang-orang yang udah ada di industri ini, mulai dari engineer-nya, mulai dari mungkin sales-nya ataupun marketing-nya, atau mungkin pemilik perusahaan di bidang PLTS gitu. Semoga dan nanti bisa menginspirasi mereka tentunya untuk bisa terjun ke PLTS, sehingga permasalahan resource dengan target yang tinggi sampai 4,5 gigawatt sampai 2030 itu bisa perlahan bisa kita atasi. Betul. Oke. Kalau aku dulu pertama kali ini Bang, sambil cerita ya, dulu pertama kali terjun ke PLTS, maksudnya tertarik di PLTS itu waktu ini Bang, waktu kuliah kan. Mungkin kalau kita kan sama-sama dari satu alumni di Riau, kita ngambil konsentrasi energi, tapi waktu Kampus itu belum ketemu Bang. Hah? Kampus mana kita ada biar teman-teman juga kita tahu. UIN Suska Riau. UIN Suska Riau. Ya, waktu itu jujur pertama kali aku nggak tahu Bang PLTS itu apa kan. Cuman waktu kita ngambil konsentrasi energi kan di semester 5 kita dijelaskan bahwasannya energi terbarukan itu jenis-jenis seperti ini, ada angin, ada surya, ada biomasa dan lain sebagainya. Dan itu waktu itu belum ketemu PLTS ini jadi topik yang mau aku pelajari gitu kan Bang. Sampai akhirnya pas masuk kuliah belajar PLTS dan belum pernah pegang kan PLTS itu seperti apa. Dan walaupun secara teori
udah mulai paham, tapi secara praktek kita belum pernah pegang kan Bang, karena di kampus juga nggak ada, belum ada ya alat praktikum untuk pelajari PLTS secara langsung gitu. Tapi yang ngebuat pertama kali aku pengalaman pertama di PLTS itu waktu di Uinska Mengajar Bang. Oh, keren. Gimana ceritanya, Del? Ya jadi waktu itu kan ya di Uinska Mengajar kan kita ada program ini kan Bang, program balik kampung namanya balik kan. kampung. Ya, jadi kita setiap libur semester ganjil kita ke sana ke desa binaan yang udah dibina Uinska Mengajar mungkin dari 3 tahun ya tahun-tahun sebelumnya. Nah waktu itu aku punya job desk. Wow, apa itu job desk-nya? Selain waktu itu dipercaya jadi ketua umum WSM, job desk-nya adalah memperbaiki PLTS yang ada di dalam gitu. Waktu itu di dusun Sadan ya. Nunusan. Oke, Nunusan. Ya, waktu itu di Nunusan. Jadi ada PLTS SHS yang dipasang ya cuma satu modul mungkin 50 watt peak atau 100 watt peak yang langsung yang bisa cuma menghidupi lampu dan TV kayaknya nggak bisa ya buat mungkin lampu ya? ya lampu. Nah waktu itu PLTS-nya rusak Bang, rusak dan aku disuruh perbaiki. Dari sana belum pernah pegang PLTS kan, tahu teori. Apa bayangannya Del? Bayangan apa maksudnya Bang? Ketika itu ada trouble, ada masalah, kan tipikal orang ketika melihat satu masalah baru yang kita tidak punya hal yang untuk mencari solusinya, solusi dadakannya gimana, Del? Nah, waktu itu terus terang kita pakai sistem trial error kan, Bang. Kita pakai sistem trial error, jadi tahu teori elektrikal karena kebetulan kan di SMK basicnya elektrikal, cuman nggak tahu permasalahan sebenarnya di mana. Jadi memang trial error, jadi pakai test pen dan ya peralatan biasa, dan itu trial error gimana cara ini bisa berfungsi. Akhirnya setelah dicoba-coba dengan beberapa cara sampai akhirnya itu 2 jaman Bang, bisa sampai 2 jam untuk setelah percobaan akhirnya bisa nyala dan akhirnya malam itu bisa dipakai oleh orang tersebut dan di situ walaupun kecil ya yang dilakukan cuma memperbaiki HSS, tapi ketika ngelihat respon warga aku bisa memperbaiki PLTS dan bisa listrik yang dipakai, itu jadi kayak motivasi dengan hal kecil ini aja bisa ngebuat orang bahagia ya dengan lampu kecil seperti ini aja gitu. Jadi di sana mulai jatuh cinta sama PLTS Bang. Wow. Mulai skripsi PLTS sampai akhirnya tamat kuliah, lamar di perusahaan PLTS yang ada di Indonesia. Oke, berarti itu proyek pertama adalah proyek pertama yang membuat jatuh cinta di dunia PLTS ya. Ya, akhirnya cinta lanjut kemana, pertama. Di kampus langsung bahas PLTS berarti ya setelah ada proyek pertama itu. Waktu itu habis kuliah, langsung tuh bahas skripsi. Waktu itu pas dengan skripsi. Sebentar Del, dipotong dulu. Itu waktu perbaiki waktu proyek pertama itu semester berapa Del? Semester 7 Bang. Semester 7. Iya kan. Waktu itu memang udah lewat masa himpunan mahasiswa kan. Udah lewat masa radio, terus kebetulan dipercaya jadi ketua WSM. Ya waktu itu semester 7. Nah, pas pulang dari sana kan langsung cari bahan skripsi kan, topik skripsi. Nah, itu langsung kira-kira PLTS tapi bisa buat manfaat bagi orang banyak gitu. Topik PLTS yang bukan hanya kita buat PLTS ya, tapi outputnya bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Karena mungkin habis dari dalam kan, dari kampung, dari balik kampung tadi kan semangat sosial kan tinggi ya. Yeah. Semangat sosial tinggi, terus kepikiran gimana cara yang ngebahas topik PLTS yang bukan hanya ngebahas tentang sistemnya,
tapi secara output bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nah, kepikiran waktu itu setelah beberapa diskusi, kepikiran waktu itu aku ngebahas pompa surya, Bang. Sebutnya itu Oke. PATS, pompa air tenaga surya. Nih, jadi Alasannya Del, kenapa Del mencari topik pompa air tenaga surya? Karena sebenarnya kan kalau kita lihat biasanya kalau dari sisi proyek mungkin pompa air tenaga surya ini lebih digunakan di desa-desa, sedangkan untuk proyek yang lebih banyak itu kan biasanya kita lihat di industri atau di residensial. Mungkin alasan yang mendalam gitu Del. Gimana Del? Pasti ada hal-hal yang bisnis kali ya. sebenarnya iya, sebenarnya Bang waktu itu nggak tahu alasannya kenapa. Cuma kan kita searching kan, searching di internet apa ya permasalahan dari PLTS ini gitu. Ternyata kalau nggak salah kenapa pakai membahas pompa surya itu karena ternyata di Pekanbaru itu pertaniannya masih rendah gitu. Secara untuk padi ya Bang, masih rendah gitu. Karena mungkin Riau sendiri kan ya nggak sama kayak Sumbar ya, yang gimana mungkin ada air mengalir banyak segala macam, dan salah satu alasannya kenapa pertanian di Riau itu rendah karena sumber air dan kemarau gitu kan. Sumber air sejauh ya Del ya. Jadi Ya, perlu sistem yang untuk membantu mengangkut air itu tanpa orang mengangkutnya berarti ya Del ya. yes ya, karena Mulia kan sekali mungkin Del. karena nggak ada sungai ya, jadi mereka berharap kan sama hujan kan kayak gitu. Nah, padahal ketika kemarau ini sebenarnya kalau ada sumber air kan bisa dari sungai, bisa dari dalam tanah kan, Bang. Betul. Nah, gimana cara memanfaatkan tenaga matahari tadi biar bisa memindahkan air dari sumber tanah ke saluran irigasi warga. Jadi, langsung kepikiran, pas ini. Jadi ngebuat PLTS, terus pompa air, terus airnya bisa dipakai oleh petani untuk irigasi sawah. Itu sih Bang, awalnya bisa tertarik di PLTS dan akhirnya skripsi tentang pompa air tenaga surya. Dan waktu itu belum terlalu banyak jurnal-jurnal ataupun penelitian di Indonesia yang membahas pompa air gitu. Jadi skripsi aku itu membandingkan antara diesel generator dengan pompa surya, ngebandingin antara capital cost, operational cost sampai dengan berapa tahun gitu balik modelnya dan mana yang lebih ekonomis gitu. Selain mendesain secara teknis, tapi juga menganalisis secara ekonomis. Nah itulah Bang pertama kali mulai berkenal dengan Ini PLTS. berarti dari satu alasan yang mana ini kita dari sisi skripsi yang Fidel kerjakan itu untuk kepentingan desa, yang mana nanti di desa itu yang akan maksudnya desa yang akan memanfaatkan teknologi itu sendiri. Jadi Fidel membuat sebuah penelitian yang mana ada satu solusi yang mana dengan keadaan air yang jauh ini, kemudian air bisa diangkut dengan sistem PATS ini, pompa air tenaga surya, tanpa adanya listrik dari PLN. Dan Fidel membandingkan antara genset ya, generator set, kemudian dengan PATS ini. Nah, Del, untuk teknologi sebenarnya Del, di desa-desa itu memang mungkin ya, yang sepengetahuan saya teknologinya tidak setinggi yang ada di kota. Nah, yang pernah saya pelajari itu, kalau seandainya posisi desa itu di sini, kemudian posisi teknologi sumber air itu lebih di tinggi. sini, sebenarnya dari sisi posisi ini bukan teknologinya yang ingin kita rendahkan, tapi masyarakatnya yang kita naikkan kapasitasnya agar memahami teknologi sehingga bisa bergenggaman untuk memanfaatkan itu, dan cara memanfaatkannya itu sesuai dengan semestinya. Itu sebenarnya. Jadi Fidel ini membuat satu penelitian yang ini sebenarnya mulia ya. Ini sederhana, sebenarnya sistem PLTS itu sederhana. Jika nanti semakin banyak desa-desa yang memiliki masalah, kemudian kita yang belajar memberikan solusi atas permasalahan itu berdasarkan dari yang kita teliti. Nah, Fidel ini sebenarnya sudah banyak pengalaman ya, itu nanti kita akan bahas.
Nah, itu dari situ apa keuntungan Fidel? Ini skripsi sudah selesai, otomatis ada rentetan selanjutnya ya, ada sidang, kemudian ada seminar proposal ya, ada sidang gitu. Dan itu mungkin lancar ya, Del, ya, untuk semua itu lancar. Apa yang Fidel dapatkan mungkin hikmah lah karena mengambil ini, kemudian jadinya mendapatkan hal lain gitu dari pengalaman kehidupan, Del, gimana, Del? Oh ya, waktu itu kan memang setelah dapat judul kan kita harus cari lokasi kan Bang. Kira-kira lokasi mana yang tepat untuk dijadikan untuk dapatin data, mulai dari berapa sawahnya, berapa kebutuhan airnya gitu kan. Nah, di sana memang sebenarnya metode yang aku gunakan untuk cari lokasi itu sebenarnya mungkin kurang tepat, tapi aku cuma cari lokasi yang terdekat dari Pekanbaru. Jadi lokasi mana yang terdekat di Pekanbaru yang kiranya pertaniannya cukup besar di sana gitu. Nah, waktu itu di Kampar di Bangkinang, Desa Muara Uwai. Oh, Bangkinang Desa ya, Muara Uwai. tempat lahir saya. Iya ya. Desa Muara Uwai. Jadi waktu itu cari-cari di internet gitu kan, kontak orang-orang di peresan di Kampar. Jadi ketemulah sebuah website kelompok namanya KTNA, Bang. Kelompok Tani Nelayan Andalan. Jadi itu kayak kelompok yang basisnya itu nasional, nanti ada lagi provinsi sampai ke desa, level desa. Saya baru tahu itu. Ya. Jadi kelompok itu sebagai organisasi lah untuk para petani ya, untuk mungkin sharing-sharing ilmu atau mungkin ada ini segala macam. Nah, ketemu kontak ketua KTNA Kabupaten Kampar. Jadi di website itu ada ketuanya, namanya, lupa namanya bapak siapa ya. Lupa namanya siapa bapaknya. Depannya Ocu. Ocu itu adalah panggilan abang kalau mungkin di Sunda atau di Jawa Barat mungkin Kang ya. Kalau di Bangkinang itu Ocu ya. Kalau di Sumba udah. Lupa pokoknya Bang, siapa nama bapak? Mardison. Ya, kalau nggak salah namanya Mardison, Bapak Mardison. Jadi langsung telepon, langsung mau bicarakan, saya mau skripsi penelitian, dan alhamdulillah dia langsung undang ke sawahnya dia, ke desanya dia, silakan datang ke desa saya Muara Uwai. Nah, di sana karena kemampuan kita kan basic dari kita sama-sama organisasi namanya Uniswa Mengajar kan. Jadi ada bekal-bekal sosial lah dari USM, gimana cara pendekatan ke warga, ya kan? Gimana caranya kita mahasiswa nggak meletakkan posisi kita di atas gitu kan? Nggak ngebuat kita yang orang yang butuh kita, tapi kita yang butuh mereka gitu kan? Karena kita butuh data-datanya, kita butuh konsumsinya ataupun hal-hal yang bisa mendukung penelitian gitu kan. Dan itu belajar di USM diterapkan. Jadi kita meletakkan posisi kita di bawahnya dia agar kita bisa ulik banyak tentang informasi yang ada di desa tersebut. Nah, si Pak Mardison ini sebagai ketua, dia itu banyak melakukan hal-hal ataupun ide-ide yang berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, Bang. Maksudnya adalah dia sering ngulik ternyata, Bang. Jadi setiap malam habis pulang sawah, dia itu buka laptop, cari-cari tahu apa teknologi ataupun metode terbaru tentang persawahan yang bisa diadopsi untuk sawahnya dia gitu. Nah, itu yang membuat sawahnya, kalau nggak salah di Kampar itu termasuk lumbung padinya Kampar di daerah sana. Nggak tahu benar apa nggak, Bang. Berdasarkan Bapak itu salah satu lumbung padi terbesar di Kampar yaitu dari desa Muara Uwai, karena dia kebetulan ketua dari desanya juga ya, dia sering upgrade ilmunya, Bang, tentang pertanian metode terbaru, gimana cara membuat pertanian itu mungkin lebih produktif segala macam. Dan itu
yang waktu itu ngebuat wah masa kita mahasiswa kalah gitu kan dengan bapak ini yang semangatnya tinggi gitu. Nah itu sih yang pengalaman ya, ketika buat skripsi itu bang. Oke, jadi dari situ banyak ini adalah hal-hal yang sebenarnya di luar dari sisi ilmiah sebenarnya yang Fidel dapatkan, ada sebuah Yes. kebahagiaan, Ya, kemudian kepuasan. Kita nggak bisa beli kepuasan, dan kita bisa beli ya seperti yang pernah kita bicara, kita bisa beli makanan tapi kita tidak bisa beli selera makannya. Nah, untuk ini kita memang tidak bisa beli tapi kita mengusahakannya. Nah, Fidel lancar melakukan penelitian, kemudian akhirnya sidang. Kemudian gimana perjalanan Fidel dari kampus ke luar kampus itu setelah melakukan penelitian ini, ada enggak hal yang didapat? Alhamdulillah karena melakukan penelitian ini jadinya ada jalan lain yang disediakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Fidel dapatkan, dan itu menjadi jembatan-jembatan untuk sampai pada saat sekarang gitu. Ya. Mungkin kalau aku boleh sharing, nanti kita sama-sama sharing ya bang. Pengalaman waktu sidang skripsi kan bang. Jadi ya waktu itu kalau nggak salah aku daftar program karena memang semangat di Indonesia lagi. Jadi ada cari-cari di Indonesia ada nggak program mahasiswa tentang yang gitu barukan gitu. Jadi ada program kalau nggak salah di Jogja, dia ngundang mahasiswa-mahasiswa untuk ya kelompok untuk belajar renewable lagi lebih dalam lagi. Dan waktu itu aku daftar dan lolos. Nah, tapi lolosnya ini butuh waktu yang lama. Maksudnya program itu lumayan lama gitu. Nah, sehingga nanti kalau nggak salah 3 bulan. Okay. 3 bulan. Nah, sehingga nanti kalau aku ambil program itu, kemungkinan lulusnya lama gitu kan. Lulusnya bisa lama. Jadi karena mau ngejar, nah itu bisa jadi ikut kalau misalnya aku udah seminar proposal duluan sebelum berangkat ke sana gitu. Nah waktu itu karena terlalu buru-buru gitu kan, ya dan juga mungkin terlalu ceroboh, akhirnya Bu saya udah siap untuk seminar Bu. Akhirnya seminar proposal ternyata gagal. Oh iya, gimana ceritanya sampai gagal ya? Ya gagal waktu di pengujian, ternyata banyak data-data yang belum kuat gitu bang, permasalahannya apa gitu, mungkin terlalu buru-buru jadi nggak tahu sebenarnya arah skripsi mau kemana gitu kan. Akhirnya depresi nggak Del dengan kegagalan? Nah itu bang, akhirnya dikasih target kan sama dosen dalam 2 minggu harus udah seminar ulang gitu. Wow. Mau nggak mau kan harus fokus ke sana kan, harus fokus ke sana. Jadinya ya bolak-balik jadinya harus bolak-balik lagi ke sana, tanya lagi apa kira-kira solusinya, buat lagi dalam 2 minggu itu harus seminar proposal, dan itu ngebuat keinginan buat ikut yang di Jogja tadi diterbatalkan kan. Wow. karena harus ngejar seminar proposal ya. Akhirnya 2 minggu itu benar-benar wah itu masa-masa yang stres ya bang, yang stres karena depresi ya pasti ya depresi sampai akhirnya itu waktu itu ada jurnalis di sebelah, aku bilang pusing ini nggak bisa nih. Akhirnya udah sampai jam 2 malam itu kan, Ocu bilang udahlah tidur aja besok lanjut lagi, sampai akhirnya kayak gitu bang, sampai akhirnya selesai. Dan ketika seminar proposal ulang itu 80% isi yang pertama itu diganti semua. Jadi belajar proses belajar ketika skripsi itu ini sih bang, kepake sampai sekarang gitu kan. Apa permasalahannya, diurut lagi kenapa masalahnya seperti itu, kira-kira apa solusinya, dan apa output yang mau dipakai. Itu dari segi kehidupan. Tapi setelah kerja bang, gimana kerjanya Del? Itu setelah dari kampus itu gimana ceritanya bisa dapat pekerjaan pertama? Ini kita memberikan gambaran kepada mungkin teman-teman mahasiswa yang ingin lulus. Jadi supaya kita tidak lompat, kita mungkin Fidel biar dapat
ini juga biar teman-teman yang lain dapat semangat juga. Ini transisi dari mahasiswa ke pekerjaan. Gimana ceritanya bisa dapat pekerjaan pertama fresh graduate itu tidak mudah, Del. Jadi gimana ceritanya dari mahasiswa ke pekerjaan? Iya, kebayang juga ya, apalagi kalau zaman-zaman sekarang ya, zaman-zaman yang kayak misalnya KP pun mungkin nggak bisa lagi ya Bang, gara-gara mungkin susah, ada pembatasan segala macam. Ya. Kalau aku boleh sharing, karena waktu itu kan karena udah cinta istilah itu apa ya, passion di PLTS-nya tinggi kan Bang, karena ngelihat ternyata waktu di dalam di kampung tadi PLTS ini walaupun kecil yang dilakukan tapi manfaatnya udah kerasa, apalagi kalau misalnya besar yang dilakukan kan, jadi manfaatnya bisa lebih besar lagi kan. Jadi memang tujuannya memang wah kayaknya PLTS udah harus PLTS gitu, kerja di PLTS. Makanya ngebahas skripsi PLTS kan. Tapi permasalahannya di Pekanbaru kan nggak ada Bang perusahaan PLTS. Betul. Ya kan? Belum ada waktu perusahaan itu ya. PLTS. Mungkin kita nggak tahu ya, tapi kita tidak temukan ya waktu itu. Ya, udah saya cari, tapi nggak ada memang Bang di Pekanbaru gitu. itu, bahkan di Riau, Pekanbaru ibu katanya nggak ada perusahaan PLTS gitu. Dan akhirnya kita harus keluar kan Bang. Kita harus keluar kemana ya perusahaan PLTS di Indonesia gitu. Nah, ini mungkin tips juga buat teman-teman semua ya. Kalau memang misalnya tertarik di PLTS, yang kami lakukan dulu adalah, saya dan teman-teman lakukan, itu kita gabung ke semua grup Facebook yang ngebahas PLTS, Bang. Jadi, itu yang kita lakukan. Jadi, ya, mungkin Abang juga ya, kita gabung ke semua grup PLTS yang ada di Indonesia, pokoknya cari di search di Facebook, PLTS. Jadi akhirnya beberapa teman-teman yang juga passion di PLTS, kita gabung ke beberapa grup PLTS. Nah, di sana minimal satu dapat kenalan. Oh ternyata industri PLTS ini orang-orangnya ini ya. Karena kan di grup itu kan ada yang posting project-nya, ada yang nanya, ada yang promosi produknya gitu kan. Macam-macam kan. Paling tidak kita di sana, oh ternyata ini orang-orangnya, oh ternyata ini profil perusahaannya gitu, dan oh mungkin klik namanya, oh dia kerja di sini, jadi udah punya gambaran lah orang-orang siapa, perusahaannya apa gitu kan. Dan yang kedua, di grup itu kita bisa belajar juga Bang ternyata. Jadi ada orang yang posting project-nya, terus ada ya Pak Amran Muhammad, kalau Pak Amran nonton ini, dia bagian yang komen-komennya kan, ini nggak sesuai standar, ini nggak bagus kualitasnya. Nah akhirnya kan di sana belajar kan, belajar dan nggak tahu kenapa waktu lagi buka Facebook ada orang yang lagi posting, ternyata ada apa job opportunity di perusahaan di Bali namanya Konten Energi waktu Bang. Oke. Konten Energi. Itu perusahaan nasional atau multinasional ya? Ya, Konten Energi itu yang punyanya orang Belanda, tapi itu perusahaan Indonesia yang punya orang Belanda. Dan termasuk setelah cek di websitenya, Facebooknya semacam, termasuk perusahaan yang terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia pada saat itu Bang. Jadi ngelihat ada job opportunity dan lihat profile perusahaannya itu perusahaan besar, makin semangat. Waduh, ini kalau bisa masuk di sini nih, udah lah nih. Kalau udah bisa masuk di sini, pasti semua rasa penasaran ini bisa terjawab nih. Karena mereka punya profile mengerjakan proyek-proyek yang besar kan di Indonesia. Sampai, kalau nggak salah, mereka perusahaan pertama yang install skala megawatt peak waktu itu di Indonesia. Belum ada perusahaan yang pasang megawatt peak kayak sekarang. Mereka udah install megawatt peak di perusahaan waktu itu di Indonesia. Makin semangat kan. Dan pas lihat job opportunity-nya, itu ada dua posisi. Satu junior project engineer, satu lagi sales engineer. Ngelihat job desk-nya, aku lebih tertarik di project engineer. Tapi permasalahannya alasannya kenapa? Padahal kan kerjaan sales itu sebenarnya lebih ringan daripada project engineer kan. Tapi meskipun gitu sales engineer juga harus tahu terkait project engineer. Ya. Alasan yang logisnya gimana? Karena ngelihat job desk sih Bang. Job desk itu kan project lebih eksekusi kan. Yeah. Eksekusi project, ngatur schedule, ngatur bill of material dan segala macam kan. Kalau sales kan mungkin lebih
set visit, buat proposal, buat ya quotation segala macam. Dan ngelihat job desk-nya itu lebih tertarik di project engineer. Nggak tahu posisi mana yang cocok, cuman ngelihat job desk-nya lebih tertarik di project engineer kan. Karena waktu itu lebih greget ya di project ya. iya, lebih greget karena kan kita sebagai orang baru kan pengen belajar kan, Bang. Pengen Betul. belajar semua, dan itu biasanya langsung implementasi project, langsung di real case project kan. Nah, waktu itu agak shock karena persyaratan yang dibutuhkan itu yang pertama 2 tahun pengalaman kerja Oke. untuk posisi itu, yang terus selanjutnya itu berasal dari master atau kampus ternama di Indonesia. Master Wow. atau kampus ternama di Indonesia. Ya kalau Waktu kita itu belum lulus ya, Del ya? belum lulus, Bang. Kalau kita jujur-jujuran kan kampus UIN siapa yang tahu kan sebenarnya. Iya, betul sekali. UIN itu kan orang identik dengan agama. Nggak tahu kalau misalnya UIN itu ada elektronya. Kan orang nggak tahu kalau UIN ada elektronya. Iya. Dan waktu itu agak down gitu kan. Wah, ini pengalaman 2 tahun, terus kampus ternama, terus punya kemampuan di software kayak PVSys, AutoCAD dan lain semacam. Dan itu waktu itu aku terus terang nggak ada pengalaman sama sekali di sana. Dan waktu itu daftar, dan karena memang semangat langsung daftar lah. Waktu itu lagi susun skripsi akhir, revisi terakhir lah. Daftar di sana disebutkan kalau misalnya aku mahasiswa energi, mempelajari ini segala macam, terus sekarang lagi sedang skripsi ngebahas pompa surya gitu. Dan aku bilang aku sedang skripsi dan sedang menunggu jadwal sidang. Jadi di waktu lamar itu memang dituliskan di cover letternya kalau saya sedang skripsi dan sedang menunggu jadwal sidang gitu. Nah, akhirnya daftar, submit dengan CV yang seadanya tanpa ada rekomendasi siapa-siapa, daftar. Dan itu lama, Bang, balasnya, Bang. Itu sebulan baru dibalas. Sebulan baru dibalas. Iya, dan kita udah ini kan, ini nggak bakal masuk lah. Karena kualifikasi nggak masuk kan. 2 tahun pengalaman kerja, sama harus kampus ternama, terus ada software yang nggak tahu, yang belum pernah pakai gitu. Dan akhirnya sebulan kemudian dihubungi sama pemilik perusahaan yang namanya Peter de Vries, orang Belanda. Dia bilang, udah ada yang follow up atau belum? Saya bilang belum. Terus dia jawab lagi, mau interview apa enggak? Mau ada kapan bisa waktu untuk interview? Silakan hubungi saya di nomor ini. Interviewnya datang ke Bali atau gimana, Del? Nah, itu waktu itu dia masih ngasih nomor HP. Jadi inisiatif telepon langsung. Nah, itu lucunya adalah aku kan belum pernah ngomong sama bule, Bang. Belum pernah ngomong sama bule, terus bahasa Inggris juga masih biasa-biasa aja kan, belum ya kayak sekarang, belum lancar kayak sekarang. Waktu itu walaupun sekarang masih belum terlalu lancar, tapi lebih parah dulu gitu istilahnya. Lebih parah. Iya, Bang. Jadi sebelum interview itu nyatat, Bang, kira-kira pertanyaan apa yang dia bakal tanya, jawabannya apa. Okay. Atau pertanyaan apa yang bakal aku tanya gitu. Jadi udah persiapan dulu, list persiapan, karena kan bahasa Inggris kurang semacam, jadi persiapan apa-apa aja kira-kira bakal ditanyakan, dan ini jawabannya, perkiraan jawabannya, walaupun nggak terlalu benar kan. Akhirnya telepon, wah, berani nggak berani kan, waduh, gimana ya. Akhirnya memutuskan telepon kan? Nggak mau coba berenang ya. Akhirnya udah teleponnya, bismillah, telepon. Nah, akhirnya dari situ dia bilang kalau dia tanggal segini mau ke Jakarta itu, mau diundang untuk interview di Jakarta, Bang. Jadi memang dia nyuruh seminggu kemudian. Saya lagi di Jakarta, dia di Bali posisinya. Ya, perusahaannya kan ada 2 office ya, satu di Bali, satu di Jakarta. Dia lagi di Bali, terus dia bilang minggu depan dia mau ke Jakarta. Mau nggak ke Jakarta untuk interview? Mau nggak ke Jakarta? Dia mesti bilang ke Jakarta aja gitu. Tapi nggak tahu mau ngapain. Akhirnya saya bilang oke. Aku bilang kan oke. Nekat oke. Muncul masalah kan. Muncul masalah. Kita kan ya alhamdulillah
susah. Alhamdulillah kan hidupnya susah. Jadi iya, jadi kan nggak ada biaya, Bang, untuk ke Jakarta. Ya untuk bayar tiket, terus bayar penginapan, terus balik lagi ke Pekanbaru itu nggak ada biaya waktu itu untuk ke Jakarta, dan nggak ada keluarga kan, nggak ada teman segala macam, dan waktu itu baru beli HP baru, dapat uang dari dana LPPM waktu itu, ikut LPPM dapat dana uang beli HP, itu udah niat mau jual HP untuk bisa ke Jakarta. Cuman kan kalau mau jual HP kan sayang, terus pakai apa komunikasi? Sampai di sana nggak ada HP, nggak bisa ketemu juga. Iya, kan permasalahan lain kan, tiket terbeli tapi nggak ada HP. Nah akhirnya iseng di sana ngelihat kontak WA-nya, dan ternyata dia online gitu Bang, online, iseng nanya ya dalam bahasa Indonesia, kira-kira nanti saya ke Jakarta mau ngapain gitu, apakah interview atau ada tes, terus apa persiapan yang harus saya bawa, istilah seperti itu Bang, biar nggak sia-sia kan ke sana kalau emang mau berangkat kan. Jadi akhirnya dia bilang, saya nggak jadi ke Jakarta, saya lagi ada kegiatan di Lombok, gimana kalau lewat mobile aja. Wah, nah perkiraan waktu itu kemarin mobile itu maksudnya video call, minimal kan video call kan. Ternyata waktu itu dia langsung kasih pertanyaan lewat chat, Bang. Dia kasih pertanyaan lewat chat, ternyata interviewnya lewat chat. Waduh, paling enak ya. Kalau seandainya ujian pakai chat enak juga, kita bisa contekan. Kan udah prepare kan, wah kayaknya video call nih. Ternyata langsung dia kasih 3 pertanyaan. Yang pertama, mau stay di mana, Jakarta atau Bali, kantor mana. Yang kedua, software, udah pernah pakai software PVC, AutoCAD, dan Microsoft Project belum. Yang ketiga, berapa ekspektasi gaji gitu. Nah waktu itu kan yang kalau pertanyaan pertama kan mikirnya dulu kan belum tahu Jakarta kan Bang. Ya, taunya kan di berita, Jakarta tuh macet, Jakarta tuh kayak gini-gini gitu. Jadi akhirnya pilih Bali. Jawaban pertama pilih Bali gitu. Jawaban kedua software. Aku bilang waktu itu belum bisa, tapi akan berusaha untuk bisa dalam waktu yang cepat gitu. Nah yang ketiga, berapa ekspektasi gaji. Nah waktu itu memang lagi polos-polosnya kan, semangatnya kan bukan untuk gaji kan, tapi dapat kesempatan kerja. Itu yang mahal kan Bang. Di Pekanbaru kita nggak jumpa perusahaan yang bahas PLTS, jadi kita minta kesempatan kerja kan sama dia, dan aku bilang di sana, saya nggak peduli gaji berapa, saya nggak, yang penting kasih saya kesempatan. Gaji nanti bisa ngikutin dengan performan saya. Jawaban anak jadi mahasiswa. Keputusannya gimana Del nanti setelah interview? Akhirnya singkat cerita, akhirnya dia oke dengan jawabannya, dan akhirnya langsung tawarin gaji yang waktu itu menurut aku lumayan masa lah ya untuk hidup fresh graduate dapat gaji segini gitu kan. Alhamdulillah ya. Ya fresh graduate dapat gaji segini, dan akhirnya keterima lewat WA. Nah itulah, dan akhirnya dia nyuruh datang ke Bali langsung. Nah itu sih Bang prosesnya yang aku lihat di sana. Setelah kerja di sana baru tahu ternyata kenapa dia tertarik interview aku, karena dari namanya Bang. Dia interview Presiden Kuba ya, Fidel Castro. Namanya Fidel Castro, dan dia ternyata orangnya udah berusia juga kan, 60-an. Jadi memang zaman Fidel Castro. Si ini ya, Peter Frisch ya? Iya, Peter Frisch itu 60-an. Jadi zamannya dia Fidel Castro tuh, zaman dia muda-muda. Akhirnya dia tertarik untuk interview. Ya, padahal secara pengalaman, secara skill nggak ada apa-apa ya. Cuman itulah mungkin yang namanya rezeki ya Bang. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh ya, terus memang yakin ya, dan ya dikasih jalannya sama Tuhan kayak gitu. Oke, berarti dari diterima di konten energi, kemudian
sekarang Fidel masih berkecimpung di dunia PLTS, dan itu kira-kira berapa lama itu Del di Bali, di konten energi yang di Bali, kemudian selanjutnya kemana, kemudian sekarang gimana Del, singkat Del? Ini kayaknya jadi ngomongin aku ya Bang. Nah, itu untuk kita tahu, Oke. karena sebenarnya teman-teman dari kita fokus sekarang di teman-teman mahasiswa juga. Jadi gimana sebenarnya yang susah itu bukan pekerjaannya kalau menurut saya, tapi gimana kita menentukan apa yang ingin kita kerjakan. Yes. Kesempatannya dapat atau tidak, atau Yes. kita ingin mengerjakan sesuatu, kita hanya punya kesempatan A meskipun kita maunya di kesempatan B, tapi kita ambil dulu kesempatan A untuk menunggu kesempatan B, dan itu sebenarnya relatif ya. Nah, itu berilah teman-teman mahasiswa itu semangat Del, gimana jenjangnya itu sampai sekarang dan akan terus berkembang gitu. Yes. Sepakat dengan yang Abang bilang tadi. Yang kata jalani aja itu ternyata bukan kata yang mudah, itu susah sebenarnya. Jalani aja itu jalani aja dulu ya. Iya, jalani aja itu kalau ditarik ke belakang, yang paling ada proses yang namanya menentukan kan. Proses menentukan itu yang susah kan, kita mau kemana. Nah, betul. Terus terang waktu itu karena udah yakin di PLTS, udah tentukan di PLTS gitu. Tapi kan ada juga orang-orang yang kadang-kadang dia belum tahu kan, dia mau pilih kemana gitu kan. Dan sebenarnya intinya sah-sah aja. Nanti dia tamat cepat di kampus, nanti dia cari di luar sampai akhirnya dia dapat gitu. Nah, kalau aku waktu itu prosesnya karena mungkin udah dari kuliah, dari kegiatan udah yakin PLTS di sini kan, bakal kerja di PLTS. Nah, waktu itu kurang lebih setahun Bang di Bali. Oh, di Bali, iya. Dibilang lama tidak, dibilang sebentar tidak, ya. Ya, jadi memang gini, ini sekedar sharing ya. Jadi memang pikiran di awal itu kerja di PLTS tujuannya adalah nanti bisa ngebuat company sendiri. Nah, itu kan lain cerita ya. Cuman idealisnya anak mahasiswa lah gitu kan. Kita mau buat perusahaan, kita mau belajar di perusahaan PLTS, nanti kita mau buat perusahaan sendiri yang tujuannya untuk masyarakat. Itu waktu dari mahasiswa. Jadi karena mungkin dari masih ke bawah kegiatan sosial, jadi pengen ngebuat perusahaan PLTS, terus untuk manfaat yang lebih banyak pada masyarakat, yang itu intinya dulu. Nah, waktu itu di Bali 1,5 tahun, hidup enak Bang, hidup nyaman, ya belajarnya banyak karena ada pantai ada ya. Ya, secara ilmu aku harus bilang aku belajar PLTS semuanya dari sana Bang. Secara ilmu ya. Berarti ini konteksnya di Bali itu bukan terkait hal-hal lain. Orang bilang Bali itu cantik, pemandangannya bagus, banyak turis asing juga. Tapi di situ sebenarnya kampus baru untuk Fidel ya. Ya, secara ilmu, secara pengalaman di sana aku dapatin semua Bang. Gitu. Dari mulai proses desain, site visit desain, engineering sampai ke implementasi, semua dapat di sana. Gitu. Memang harus diakui, dan banyak orang-orang yang sekarang di PLTS di Indonesia itu alumni sana. Gitu. Walaupun sekarang perusahaannya udah nggak ada lagi, istilahnya udah bangkrut tahun lalu gara-gara COVID. Tapi orang-orang yang sekarang berada di PLTS itu semuanya berasal dari konten energi. Hampir semuanya berasal dari konten energi. Nah, selama setahun di sana belajar semua dari teknikal sampai dengan ke salesnya juga. Aku pikir ternyata dan hidup di Bali itu kan selain kita kerja, vibes-nya tuh liburan Bang. Oke. Vibes-nya tuh liburan. Abang bayangin aja kita jalan kaki, lihat bule-bule pakai pakaian liburan gitu kan. Jadi kita kerja, vibes-nya liburan gitu.
Betul. Terus kerja di sana kan juga nggak ke Jakarta, maksudnya nggak macet gitu kan. Kita bisa nggak macet segala macam. Jadi perjalanan kerja ke kantor tuh cuma 10 menit sampai gitu kan. Ya, Habis itu, jadi sebenarnya kalau yang untuk Bali itu dulu kan saya pernah nginap tuh di tempat Fidel kan sebelum saya ya. Oh ya. mau ke tugas. Saya kan habis pelatihan nggak pulang ke Riau tapi mampir ke Bali nginap sekitar 1 minggu di tempat Fidel yang sangat sederhana. Kemudian waktu itu karena awal-awal bulan pertama atau bulan kedua saya lupa. Kemudian dari situ saya ingat saya tidak pernah pakai kendaraan sedikit pun untuk jalan-jalan. Yes. Jadi setiap hari itu selama 7 hari atau 8 hari ya, saya lupa, 5 sampai 7 hari kalau saya nggak salah. Dari tempat Fidel saya menuju pantai, kemudian pulang. Biasanya saya cari jalan yang berbeda, kan gunakan Google Map juga, dari sini bisa nggak jalan. Nah, di situ rugi rasanya kalau seandainya 7 hari itu dimanfaatkan untuk bahkan sepeda pun saya nggak pakai waktu itu, meskipun kita bisa cari pinjaman sepeda, kendaraan itu memang di situ saya merasa memang Fidel punya pengorbanan yang banyak ya untuk dunia PLTS ya, maksudnya di bidang PLTS ini dia gimana cara mencarinya, karena dulu saya dengar Fidel waktu sampai di Bali itu nggak punya keluarga, tidur di masjid. Itu kita harus tertawakan itu sebagai satu hal yang membuat kita semangat, karena ya Fidel punya kesulitan, saya juga punya kesulitan waktu itu untuk dalam dunia pekerjaan. Jadi Fidel dari Bali setahun ya Del, lumayan Del ya. Setelah itu gimana Del? Setelah setahun di Bali itu selanjutnya kemana Del? Ya karena tadi di Bali terlalu santai kan Bang. Mikirnya terlalu santai. Terus ya kita kan habis kerja bisa ke pantai gitu kan. Jadi menurut aku waktu itu terlalu santai gitu. Padahal aku ini lagi menggebu-gebu pengen belajar kan. Dan ternyata memang di Bali itu nggak banyak pemainnya gitu. Jadi persaingannya nggak terlalu ketat gitu. Nah ternyata di Jakarta itu udah banyak perusahaan-perusahaan PLTS, jadi itu persaingannya ketat gitu. Ya kan? Dan ya mikirnya pindah ke Jakarta karena satu mau men-challenge diri, yang kedua mau memperbanyak relasi, karena Jakarta kan pusat semua kan, semua relasi segala macam semua di sini kan. Dan pengen coba proyek pemerintah, karena di perusahaan konten itu kan kliennya memang private kan, orang yang punya rumah atau punya resort yang segala macam itu. Jadi mungkin kenalannya orang-orang bule. Nah kita kan orang Indonesia pengen kenalan kan di industri siapa-siapa aja orang-orangnya. Nah itu sih Bang, waktu itu pindah ke Jakarta tujuannya adalah pengen membangun relasi di Jakarta sama men-challenge diri, bisa nggak bertahan di kota yang kata orang kota penuh dengan impian, penuh dengan tantangan ini. Pasti bisa. Ya, nah kita gabung di Jakarta. Berapa lama Del di sana Del? Di Ya, Jakarta? gabung di Jakarta, gabung di perusahaan Sedayu namanya, Selaras Dia Utama. Kurang lebih di sana juga setahun setengah. Oke, setahun setengah. Lumayan Del, kalau setahun setengah. Lumayan. Dari sana benar Bang, ternyata di sana dapat pengalaman proyek pemerintah, gimana ya submit tender segala macam, terus dapat kenalan di sana banyak, sampai akhirnya kenalan sama perusahaan Jepang gitu. Perusahaan Jepang, dia perusahaan Jepang, developer di Jepang, dan dia mau expand di Indonesia dan lagi cari partner ataupun EPC di Indonesia, dan datang ke kantor waktu di Sedayu gitu. Nah dan dia presentasi, dan nama perusahaannya Season Energy. Perusahaan saya sekarang namanya Season Energy. Jadi pas ngeliat profilnya malah lebih menarik lagi. Wah, ini kayaknya perusahaan bagus nih. Bisa nggak ya kira-kira masuk ke sini gitu kan? Jadi memang ditaruh dulu impiannya di atas gitu ya. Perkara dapat atau enggaknya perkara nanti, yang penting coba dulu bisa nggak ya kerja di sana. Dan akhirnya dari relasi tadi yang dia namanya orang yang datang ke kantor tadi, terus ya aku bilang, Pak, kalau ada peluang kerja di sini kasih kabar saya. Akhirnya sebulan kemudian dikabarin, terus ada peluang kerja dan lamar, dan akhirnya keterima. Nah itu mungkin cerita lain yang juga pengalaman luar biasa. Akhirnya dari tahun 2019
sampai dengan sekarang aku kerja di perusahaan PLTS asal Jepang namanya Season Energy, dan sekarang lagi fokus di Indonesia untuk develop project-project PLTS di Tapi Indonesia. sebelumnya domisili di Jepang ya Del ya, beberapa Ya, setahun ya, ada Del ya, setahun lebih ya. sempat di Jepang bolak-balik sih Bang, kadang 6 bulan ke Jakarta gitu. Tapi kurang lebih setahun di Jepang, terus sekarang semenjak COVID itu kebanyakan di Jakarta sih Bang. Okay. Kayak gitu sih, itu sih cerita-cerita yang apa ya, nggak banyak sih orang yang tahu, karena memang kan mungkin apa ya, mungkin biasa aja, cuman bagi teman-teman yang berasal dari kampus-kampus kecil, kota-kota kecil, nah itu sih sebenarnya jangan ini sih Bang, jangan minder lah. Jangan minder ya, kalau kita punya kemauan, kalau kita punya keinginan, kalau dengan mimpi dan tujuan kita harus dikejar sih Bang. Walaupun kita dari kampus kecil, dari kota kecil gitu kan, ya kalau misalnya semangatnya harus besar ya. Semangatnya harus besar sih Bang untuk kejar impian tadi. Ya bisa sampai di Jepang itu nggak pernah kepikiran, dan ya bisa kerja di Jepang, kerja sama orang-orang Jepang, sama orang-orang luar negeri. Jadi ya di sana belajar banyak lagi tentang PLTS sih Bang. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita melihat orang itu jangan lihat ketika dia posisinya udah di atas, gimana berdarahnya dia tuh mendaki anak tangga yang sebenarnya itu bisa jadi berdarah-darah atau mungkin penuh air mata ya. Kita itu yang sebenarnya paling banyak makna di situ. Nah, untuk teman-teman semuanya sebenarnya nanti yang seperti inilah yang akan kita suguhkan kepada teman-teman, saya dan Fidel Castro yang akan berada di luar pemateri nantinya. Jadi nanti kita akan memberikan beberapa pertanyaan atau kita diskusi dengan beberapa pemateri, engineer atau expert di bidang PLTS. Percayalah, kita ingin memberikan ya pengetahuan lah minimal untuk teman-teman yang ada di Indonesia ini terkait dunia pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini adalah teknologi yang dapat menghasilkan listrik. Listrik adalah sebuah kebutuhan, seperti saya ketika bangun pagi pun ketika lapar ya, mungkin orang Indonesia familiar dengan nasi gitu. Saya perlu nasi, saya juga perlu listrik gitu. Nah, dua kebutuhan ini sebenarnya ketika saya makan nasi, saya punya tenaga, saya bisa produktif. Nah, untuk listrik juga, ketika ada listrik, kemudian bisa membuat kehidupan kita tuh lebih produktif, bisa menggerakkan roda ekonomi yang ada di desa, yang ada di kota, ataupun dimanapun, bahkan di luar angkasa pun perlu listrik. Nah, itu sebenarnya kita berniat kepada kita berdua ini berniat untuk membangun channel ini, dan kita mohon dukungan dari teman-teman semuanya, karena tidak ada fungsinya kalau seandainya kita di sini berusaha, teman-teman tidak mendukung, itu juga susah untuk kita. Tapi gimana pun kita akan mencoba dulu dari titik sekarang, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih maju lagi. Gimana Del? Sepakat ya? Ya, mudah-mudahan dari channel kita tadi, impiannya kita kan mau ngebuat terutama banyak engineer baru kan Bang. Pejuang energi ya Del ya, kita sebutnya pejuang energi. Kita sepakati sekarang, kita sebut teman-teman semua pejuang energi. Oke, sepakat. Top. Pejuang energi, minimal karena kan cara belajar itu kan macam-macam kan Bang. Ada yang mungkin lihat video, ada yang baca-baca, atau ada yang dengar cerita orang yang udah pengalaman. Nah, itu kan salah satu cara yang bisa nge-boost, mempercepat cara belajarnya biar dia bisa efektif sama waktunya. Nah, mungkin nanti di channel ini harapannya ini kita bakal ajak orang-orang yang pengalaman di industri PLTS ini, mulai dari engineer, teknisi, atau bahkan pekerja hariannya, gitu kan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, Del, kalau seandainya ada teman-teman yang ingin, ada hal yang ingin saya ceritakan, boleh nggak saya hadir di channel ini? Kita tidak menutup kemungkinan untuk itu, silakan. Yang kita akan mencari, tapi yang akan datang, yang ingin datang untuk masuk, kita akan pertimbangkan untuk dibahas ya, Del ya. Yes, kita akan berusaha ngebuat komunitas PV Basecamp ini jadi milik bersama ya. Jadi seperti baju yang Bang Ari pakai, PV Basecamp Indonesia, itu kita udah buat sebenarnya komunitasnya, tapi masih dalam bentuk WhatsApp.
Iya, betul. Nah, kita sekarang inisiatif mau ngebuat YouTube-nya semua, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang ada di PBSCamp Indonesia nanti. Oke. Sudah Paling sekitar itu 1 jam. Bang pembukaan Makasih Fidel atas video kali ilmunya. ini. Teman-teman, terima kasih waktunya, para pejuang energi. Follow terus kita, kegiatan kita. Subscribe Mungkin ya, jangan lupa ya. ya, subscribe. Mungkin nanti kita juga ada Instagram pvscamp.id @pvscamp.id. Teman-teman bisa follow di sana untuk tahu kegiatan-kegiatan kita berikutnya dan siapa tamu-tamunya. Betul sekali. Oke, sekian dari kita berdua. Terima kasih Fidel sudah sharing tentang step by step. Ini cukup rinci, hanya ada di channel ini. Kalau ingin tahu, tonton dari awal sampai habis. Jangan skip, jangan potong, kemudian ambil kesimpulan, karena itu rugi. Jadi, saya Ardi. Kita akan coba yang membuatnya setiap minggu ya Bang. Mudah-mudahan kita bisa membuat konsisten setiap minggu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.